Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu yang berjudul semua bersih hidup jadi nyaman. Yang kita bahas adalah toharoh, tentang bersuci. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Apa sih itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kotoran, kata kuncinya adalah kotoran. Yang selanjutnya adalah hadas. Hadas adalah keadaan kita tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya yang sifatnya ibadah yang harus dalam keadaan suci. Nah, itu adalah hadas. Taharah itu dibagi menjadi dua, yaitu taharah dari najis dan taharah dari hadas. Yang pertama, taharah dari najis adalah membersihkan sesuatu dari najis. Karena tohar itu bersuci dari najis. Nah, najis itu ada berapa sih? Ada 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah, najis yang paling ringan. Apa contohnya? Air seni bayi laki-laki atau air kencing bayi laki-laki yang syaratnya belum berumur 2 tahun dan dia belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibu. Nah, cara mensucikannya dengan bagaimana? Memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Ingat, memercikkan mengusapkan air yang suci yang digunakan, bukan air kotor. Nah, yang kedua adalah sedang atau najis mutawasitah. Nah, contohnya apa? Darah, air seni, tinja, bangkai, dan lain sebagainya. Selain daripada contoh najis yang ringan tadi, mukhafafah. Nah, najis ini dibagi menjadi 2. Najis mutawasitah yang pertama adalah hukmiyah. Ya, ini diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya. Misalnya, itu kayaknya dulu pernah. Nah, itu namanya udah nggak ada bentuknya. Itu namanya hukmiyah secara hukum. Nah, cara mensucikan adalah mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Misalnya tadi di mana saya yakin ini belum pernah dibersihkan, ini belum pernah disucikan, tapi sudah hilang karena sudah lama. Nah, dibersihkan. Nah, dialirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua adalah ainiyah, najis yang tampak wujudnya. Bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Misalnya baunya apa? Nah, itu namanya ainiyah, ada. Nah, cara mensucikannya adalah menghilangkan zatnya. Dari rasanya sampai warnanya, baunya, sudah tidak tercium lagi bau kotorannya, bau najisnya tersebut dengan air yang suci. Yang selanjutnya adalah najis paling berat, yaitu mughaladoh, yaitu najis berat yang bersumber dia dari anjing dan babi, baik dari liurnya, baik dari kotorannya, dan lain sebagainya. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu basuhan dari 7 kali tersebut dicampur dengan tanah. Yang kedua adalah hadas. Hadas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa? Kita dihukumi terkena hadas kecil jika kita melakukan satu hal diantaranya. Satu, keluar sesuatu dari kubul kemaluan dan dubur, atau kita mengeluarkan buang air besar yang namanya dubur. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau bukan ada ikatan darah. Yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur depan dan belakang dengan menggunakan telapak tangan. Ingat, telapak tangan. Maka mensucikannya dengan cara berwudu jika tidak ada air dengan bertayamum. Namun kita tidak kesulitan air karena kita walaupun kemarau kita bisa menggunakan sumur bor, kan? Yang kedua adalah hadas besar. Dihukumi kita terkena hadas besar jika kita melakukan salah satu hal di antaranya. Satu, berhubungan suami istri. Yang kedua adalah haid bagi perempuan. Yang ketiga melahirkan. Yang keempat nifas. Yang kelima meninggal dunia. Nah, cara mensucikan bagaimana? Dengan cara mandi wajib. Apa sih mandi wajib? Ya, ini membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ada niatnya, ada tata caranya. Nanti kita akan bahas. Apabila tidak ada air dikarenakan suatu hal, memang di situ sudah tidak ada air sama sekali, maka kita bisa dengan bertayamum. Hadas besar ini bagi perempuan suatu hal yang sangat penting karena perempuan itu mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang juga istihadah. Laki-laki tidak mengalami itu. Yang pertama adalah darah haid. Haid ini keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Ciri-cirinya apa? Kental darahnya, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi bening. Nah, biasanya perempuan itu mengeluarkan darah haid itu mulai dari umur 9 tahun. Jika dia kurang dari 9 tahun, maka itu bukan dihukumi darah haid. Atau bisa dihukumi dengan darah istihadah, darah penyakit. Nah, haid itu minimalnya berapa sih? Sehari semalam. Sehari semalam paling sedikit-sedikitnya haid.
Biasanya rata-rata perempuan itu 6-7 hari dan paling lama adalah 15 hari. Jika wanita itu sedang haid, maka dia dilarang puasa, dilarang sholat, membaca dan menyentuh Al-Quran, tawaf, dan lain sebagainya. Berhubungan suami istri juga tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Yang kedua adalah darah nifas, darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Nah, masa nifas itu paling sedikit adalah 1 tetes, sehari atau 2 hari. Nah, rata-rata perempuan itu mengeluarkan darah nifasnya biasanya 40 hari, dan paling lamanya adalah 60 hari. Yang ketiga adalah darah istihadah, yaitu darah yang tidak keluar pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Nah, darah istihadah ini ada 4 macam. 1, keluar kurang dari masa haid. Misalnya dia 1 hari 1 malam itu sedikit haid, tapi dia cuma keluar hanya berapa menit dan itu tidak keluar lagi. Itu namanya darah penyakit. Yang kedua adalah keluar lebih dari masa haid. Masa haid itu paling lama 15 hari, maka dia di hari ke-16 masih keluar darah, itu dihukumi dengan darah istihadah, darah penyakit. Yang ketiga adalah keluar sebelum usia haid. Usia haid adalah minimal usia haid itu 9 tahun. Jika dia keluar di umur 8 tahun atau 9 tahun kurang, maka dia dihukumi darah istihadah. Yang keempat adalah keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Nifas itu paling lama 60 hari, tapi di hari 61 dia masih keluar darah, maka di 61 itu dihukumi darah istihadah. Nah, jika seorang perempuan mengeluarkan darah istihadah, misalnya di hari 61-nya nifas tadi masih keluar darah, itu kan hukum darah istihadah, maka di hari itu pula dia sudah diwajibkan untuk sholat puasa. Yang selanjutnya adalah tata cara taharah. Caranya bagaimana? Taharah dari hadas itu menurut itu mandi wajib, wudhu. Mandi wajib itu hadas besar, wudhu hadas kecil, dan tayamum. Adapun sarana yang digunakan adalah taharah dengan air, dengan debu dan batu yang suci. Kemudian adapun air yang dapat digunakan untuk bersih adalah air yang suci sekaligus mensucikan, karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada juga air yang bersumber dari alam, itu air-air yang suci, baik yang keluar dari bumi ataupun turun dari langit, atau air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air danau, air embun, air salju, dan lain sebagainya, yang belum pernah digunakan untuk mensucikan. Kecuali air laut, itu boleh sangat bagus, karena air laut itu dia ukurannya lebih dari 2 kulah, jadi bisa dipakai untuk bersuci terus. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran dari hari ini. Kita akan sambung di minggu depan. Semoga keterangan yang saya sampaikan ini mudah untuk dipahami, dan semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.